Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Miftahul Fatriani ingin mereview buku dengan judul 365 tips sehat ala Rasulullah dengan pengarang Dr. Muhammad Ali Toha Assegaf. Bab 1, pendahuluan. Smart healing, yaitu konsep hidup sehat yang cerdas dan mencerdaskan dengan metode sehat alami dan islami. B. Mengapa harus smart tips? Smart tips disusun dengan mempertimbangkan manhaj smart healing, yaitu halal, islami, manfaat, murah, aman, dan holistik himmah. C. Cara kerja smart healing. Kunci hidup sehat didahului dengan penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta pengakuan atas kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah Islam. Selanjutnya kita meyakini peran sentral Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Maha Penentu, dan itulah iman. Agar mampu membangun spiritualitas secara cepat, kita hendaknya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyaksikan kita dan para malaikat mencatat semua perbuatan kita. Dan inilah landasan ketiga, yaitu ihsan. Ketiganya merupakan landasan pokok dari smart healing. Bab 2, 365 kapsul smart dari Nabi. A. Smart behavior. Marah adalah dari setan dan setan dari api. Padamkanlah kemarahanmu dengan berwudu. Rasa sedih yang berlarut-larut terjadi jika kita terlalu mencintai kesenangan dunia. Kurang istirahatnya emosi menyebabkan seseorang menjadi mudah tersinggung. Jika obesitas tidak segera ditangani, akan berlanjut dan menyebabkan berbagai penyakit seperti hipertensi, kolesterol tinggi, penyakit jantung, dan diabetes. Pengobatan Islam yang berlandaskan dua prinsip utama, yaitu yakinkan diri Anda bahwa tidak ada yang mampu menyembuhkan penyakit apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta perbaiki kecukupan makanan dan jaga keseimbangan komposisinya. Kita juga diperintahkan untuk mengingatkan orang yang sakit akan tiga hal, yaitu sabar, ikhlas, dan syukur, agar Allah memudahkan kesembuhannya. Kehati-hatian insya Allah akan menjauhkan kita dari berbuat maksiat kepada Allah. 5 aspek menurunkan berat badan. Pertama, melakukan manajemen stres. Kedua, mengatur agar makan tidak berlebihan. Ketiga, makan beraneka ragam makanan. 4. Memanfaatkan food suplemen. 5. Selalu melakukan evaluasi program diet Anda. Penyembuhan penyakit tidak selalu harus dengan minum obat, karena sebenarnya tubuh manusia telah dianugerahi Allah. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang tidur kurang dari 6,5 jam mengalami peningkatan kadar hormon kortisol, hormon yang meningkatkan kadar gula darah, dan hormon insulin 50%. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak makanan dan tidak pernah memaksakan mencari-cari di luar yang sudah tersedia di rumahnya. Rasulullah menganjurkan agar kita mengunyah makanan sebanyak 32 kali. Allah menyayangi orang-orang yang bersabar, bahwa sabar akan mendatangkan pertolongan Allah. Islam mengajarkan perlunya seorang bayi mendapatkan kasih sayang dengan kedekatannya pada ibunya dan menganjurkan penyapihan bayi setelah berumur 2 tahun. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan agar kita bangun pada malam hari dan menangis memohon ampun kepada Allah. Gerak otot yang berlebihan dapat merusak jaringan otot. Gerakan yang salah juga bisa merusak persendian dan saraf. Gerakan berlebihan dalam jangka panjang dapat mengganggu fungsi jantung. Sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa kekuatan itu adalah kekuasaan Allah. Kita yakin kesembuhan datang dari Allah. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Quran Surah Al-Insyirah ayat 5. Allah tidak akan memberikan beban kepada umatnya kecuali sebatas kemampuannya. Makanan terbaik bagi manusia adalah tumbuhan. Namun jika kita perlu memakan daging, maka daging binatang ternak pemakan tumbuhan merupakan daging terbaik bagi manusia. B. Smart eating. Aturlah porsi makan Anda sebagai berikut. Sarapan, kalori tinggi yang cukup untuk memberi kekuatan bekerja. Siang, porsi dikurangi serta imbangi dengan sayur dan buah. Serta malam, porsi kecil makanan tidak berat. Berobatlah dengan cara dan media yang halal. Racun-racun yang masuk perlu didetoksifikasi dengan berpuasa dan berbekam. Panjang umur dan sehat dalam ketaatan kepada Allah adalah idaman setiap muslim. Jika Anda ingin mendapatkan keuntungan demikian, lakukanlah resep ini. Setiap hari minum segelas yogurt yang dicampur jus stroberi. Yogurt adalah susu asam bebas lemak, mengandung protein tinggi, bakteri probiotik, dan kalsium dosis tinggi. Sedangkan stroberi mengandung antioksidan lebih tinggi dari buah anggur. Minum campuran keduanya pada pagi hari sebelum sarapan akan menyehatkan dan memanjangkan umur. Jagalah kebutuhan cairan agar terhindar dari dehidrasi yang mengancam kesehatan Anda. Rasulullah mengatakan, sungguh tidaklah baik jika engkau makan semua yang engkau hasratkan. Otak sangat membutuhkan air karena 80% volume otak kita diisi oleh air. Akibatnya, otak menjadi bagian yang paling menderita jika kita mengalami dehidrasi. Makanan yang mengandung nutrisi lengkap dan mencukupi bagi bayi adalah ASI. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada para ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Salah satu rahasia panjang umur penduduk Kazakhstan yaitu kebiasaan mereka meminum yogurt. Minyak goreng yang dipakai berulang-ulang sangat berbahaya bagi kesehatan karena minyak bekas mengandung lemak trans yang merupakan salah satu bahan karsinogenik pencetus kanker. Makanan rebus lebih aman dan alami daripada makanan yang digoreng dengan minyak. Warna air kencing yang keruh harus dicurigai sebagai adanya infeksi ataupun adanya kadar protein yang tinggi. Jika Anda ingin sehat tanpa obat, perhatikan tips sehat tanpa obat. Pertama, perhatikan konsumsi air minum Anda. Minumlah air putih sekurang-kurangnya 30 cc per kilo berat badan. Perbaiki cara makan Anda, atur kombinasi makanan Anda yang merupakan gabungan karbohidrat, lemak, protein, sayur, buah, dan susu, serta perhatikan porsinya dan jangan makan sampai kenyang. Makan secara seimbang merupakan pokok pengobatan. Tips hidup sehat tanpa obat yang kedua, sesuai anjuran Rasulullah, mengatakan jangan tinggalkan makan malam karena engkau akan menjadi cepat tua. Allah berfirman, di dalam keduanya surga terdapat buah-buahan, kurma dan delima. Quran Surah Ar-Rahman ayat 68. Delima adalah buah yang disebut secara khusus karena delima memiliki khasiat. Kulit delima bisa dijadikan sebagai obat cacing, daging buah sebagai peluruh kentut untuk perut kembung dan menguruskan badan, daunnya untuk meluruhkan haid, dan akarnya digunakan untuk obat keputihan. Allah berfirman, dan dari perut lebah itu keluar cairan dengan berbagai warna. Di dalamnya terdapat kesembuhan bagi manusia. Quran Surah An-Nahl ayat 69. C. Smart ibadah. Orang yang melakukan prosesi wudhu dengan baik, menambahkan sunnah-sunnah wudhu, menjalankan wudhu sesuai yang diajarkan Nabi, lalu diikuti sholat dengan sikap sempurna dengan hati yang hudur, dia akan merasakan kesehatan badannya semakin baik, wajahnya berseri dan tampak awet muda. Beliau bersabda, jika tak memberatkan umatku, pasti aku wajibkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Hadis riwayat Imam Malik. Gerakan sholat mempunyai manfaat terhadap kesehatan jika kita mengerjakannya dengan fokus, tumak ninah dan hudur.
Rasulullah menganjurkan agar kita tidak langsung tidur setelah makan, melainkan berzikir dan sholat. Hal tersebut disebabkan sholat akan membantu gerakan otot-otot pencernaan sehingga makanan tidak menggumpal. Sholat juga membantu mencegah dan mengobati penyakit rematik, penyakit jantung, stroke, vertigo, gangguan pernapasan, dan penyakit hati. Sholat tahajud yang dilakukan secara rutin, khusyuk, dan hudur akan membuat kadar hormon kortisol stabil, badan sehat, bahkan bisa menyembuhkan penyakit. Bangun dan mengerjakan sholat subuh bisa mencegah serangan stroke dan serangan jantung, karena efek gerakan sholat akan meningkatkan kadar gas nitroks oksida yang menjaga elastisitas pembuluh darah. Sholat memberikan manfaat yang nyata terhadap kesehatan fisik, jiwa, sosial, dan spiritual. Sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, khusyuk sekurang-kurangnya khusyuk lahir, dan hudur perasaan hati sedang berkomunikasi dengan Allah, dapat mencegah bahkan menyembuhkan rematik dan spondiloartrosis, radang tulang belakang, mencegah stroke, pikun dini, serta meningkatkan kreativitas dan menenteramkan hati yang gelisah. Jika ada di antara kita yang menderita sakit ginjal, pencernaan, dan hati, terapi puasa bisa dipertimbangkan di bawah saran dan pengawasan dokter. Manfaat spiritual puasa ditandai dengan makin dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Smart doa. Doa adalah salah satu cara pengobatan yang hebat karena kesembuhan hanya datang dari Allah. Jika kalian menjenguk orang sakit, mintalah doanya, karena doa orang yang sakit seperti doanya para malaikat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadilah zikir sebagai wahana relaksasi. Untuk menghilangkan rasa sedih yang berkepanjangan, Rasulullah menganjurkan kita membaca surah Al-Insyirah, baik ketika sholat maupun ketika senggang. Untuk melindungi diri dari gangguan setan dan pengaruh buruk orang yang dengki kepada kita, bacalah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Jika ada di antara kita yang diduga diganggu makhluk halus, mohonkan perlindungan kepada Allah dengan membaca Rabbi a'udzu bika min hamajatisi syayatini wa a'udzu bika rabbi ayyadahurun. Jika kita mengalami kesedihan, perasaan tidak bersemangat, dan kesulitan dalam membayar hutang, bacalah doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hajan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal buk, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Smart medicine. Jika Anda mengalami sulit buang air besar atau sembelit, tingkatkan konsumsi air dan makanlah bayam, karena bayam adalah pencahar yang baik. Dalam proses berbekam, darah yang dikeluarkan adalah darah yang tidak fungsional akibat diintervensi oleh radikal bebas. Dalam tradisi pengobatan Nabi, mimisan diatasi dengan minum sirup apel dan minum kaldu ayam atau soto ayam. Gejala demam yang hebat disertai kemerahan di wajah dan mata biasanya disebabkan gangguan panas pada darah. Untuk mengatasinya diperlukan perawatan dengan kompres dingin untuk mendinginkan darah dari permukaan. Pembekaman dilakukan setelah demam mereda untuk menenangkan bergolaknya darah, serta minum sari teh masam atau kombucha untuk memperbaiki keseimbangan panas dan dingin, karena rasa asam mempunyai ciri dingin. Mencegah penyakit kanker sebaiknya diutamakan, salah satunya dengan cara mengonsumsi peterseli yang masih segar. Teh adalah minuman kesehatan yang baik karena mengandung antioksidan yang dapat menetralkan radikal bebas. Teh hijau mengandung antioksidan yang lebih besar dari teh hitam. Smart environment. Semua kerusakan lingkungan dan tubuh manusia disebabkan ulah manusia yang mencoba menyaingi kemampuan Tuhannya.
Wawasan modern Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bidang kesehatan tampak ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang berada di daerah yang sedang terjangkit wabah untuk pergi ke daerah lain, dan jika terjadi wabah di suatu daerah maka kita dilarang memasuki daerah itu.